Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pengenalan konsep multimedia. Akan tetapi sebelumnya, persilahkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya, Ifat Dwi Ananto, dengan NIM 2020 081 009, dan rekan saya, Renali Caksono dengan NIM 2020 081033 dan rekan saya. Irfan Eka Nugraha dengan NIM 2020 08 1015. Oke, marilah kita membahas tentang konsep multimedia. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui apa definisi dari multimedia itu sendiri. Jadi multimedia memiliki arti teknik penggabungan suara atau audio, video, dan teks untuk mengekspresikan ide atau berkomunikasi dengan fasilitas teknis seperti perangkat lunak. Nah, mungkin di sini kita belum mendapatkan gambaran secara rinci ya mengenai multimedia tersebut. Akan tapi melalui slide-slide berikutnya lah kita dapat memahaminya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang definisi atau pengertian multimedia dari pendapat para ahlinya sendiri. Yang pertama, Newton pada tahun 1998 berpendapat kombinasi dari berbagai jenis media dalam komunikasi atau informasi antara dua pengguna dan komponer mereka. Itulah yang disebut dengan multimedia. Selanjutnya, Vaughan pada tahun 2008 berpendapat multimedia adalah kombinasi teks, suara, animasi, dan video apapun yang disampaikan oleh komputer atau sarana elektronik atau manipulasi digital lainnya. Dan yang selanjutnya dari Lagasse pada tahun 2000 berpendapat bahwa multimedia adalah hal yang menyangkut komputasi pribadi, perangkat lunak, dan aplikasi yang menggabungkan teks, suara, grafik dalam 2 dan 3 dimensi gambar serta yang bergerak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari multimedia tersebut. Yang pertama adalah integrasi tanpa batas. Di sini berarti integrasi atau ikatan dari berbagai macam media yang begitu rumit sehingga tidak dapat dideteksi lah dengan mata manusia secara mata kasar. Selanjutnya adalah lingkungan digital. Jadi di mana setiap media digunakan harus dirubah terlebih dahulu menjadi digital sehingga nantinya dapat dimanipulasi dan didistribusikan secara lebih mudah tentunya dengan perangkat komputer. Yang ketiga, interaktif. Interaktif berarti bahwa aplikasi atau multimedia yang memungkinkan untuk pengguna dapat berintegrasi secara langsung dan juga dikirim secara aktif. Dan yang terakhir adalah tidak berurutan. Jadi konten dari multimedia ini tidak berurutan dalam pengiriman itu sendiri. Jadi pengguna dapat dengan cepat menjelajahi aplikasi tanpa harus mengikuti arahan atau membangun arahan mereka sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Irfan. Di sini ada beberapa jenis multimedia, yaitu multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, multimedia linier, multimedia kids. Di sini saya akan membacakan beberapa jenis multimedia, yaitu multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah bentuk dari konten multimedia yang memungkinkan pengguna untuk lebih berkontribusi dalam konten multimedia. Interaktif di sini adalah pengguna dapat mengkontrol, mengomentari, dan menambahkan elemen-elemen yang ada di dalam sebuah konten multimedia tersebut. Yang kedua, multimedia hiperaktif. Multimedia hiperaktif yaitu multimedia yang mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna melalui tautan atau link. Dengan elemen-elemen multimedia yang ada, multimedia ini juga mempunyai nama sebutan yaitu rich media. Yang ketiga, multimedia linier. Multimedia linier dimulai dari satu posisi awal menuju ke suatu posisi akhir dengan sedikit atau tanpa intervensi pemakai. Contohnya TV,
film, majalah, koran, dan pengguna hanya menjadi penonton dan penikmat produk multimedia yang disajikan dari awal hingga akhir. Yang terakhir, multimedia kits, yaitu perangkat multimedia. Sekumpulan materi atau bahan pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis media yang diorganisir sekitar topik utama. Ada beberapa contoh multimedia kit, yaitu seperti CD-ROM, kaset, video tape, gambar dan gambar gerak, yaitu GIF. Terus ada peta, tabel, dan grafik. Terus boleh di next, Ray. Di sini juga ada manfaat multimedia untuk kehidupan. 1. Manfaat multimedia untuk pendidikan. Kedua, manfaat multimedia untuk bisnis. Yang ketiga, manfaat multimedia untuk hiburan. Yang keempat, manfaat multimedia untuk pertahanan. Dan terakhir, manfaat multimedia untuk kesehatan. Manfaat multimedia untuk pendidikan. Di sini ada sebagai media pembelajaran modern seiring dengan perkembangan zaman, di mana koneksi semakin luas dan sumber diperoleh tidak hanya didapat dari benda berwujud dengan pembelajaran monoton. Yang kedua, manfaat multimedia untuk bisnis. Multimedia ini menjadi sesuatu yang penting untuk mempromosikan, mengelola, termasuk menjadikan multimedia sebagai profil perusahaan, seperti promosi produk, hingga media informasi serta bermanfaat untuk sistem e-learning. Dan selebihnya akan dibacakan oleh rekan saya, Renaldi Wicaksono. Oke, selanjutnya manfaat untuk multimedia di bidang hiburan. Multimedia sangat banyak digunakan dalam industri hiburan, khususnya dalam penerapannya dikembangkan dengan efek khusus. Medianya yaitu pada film dan animasi. Selain itu, permainan populer dalam multimedia sebagaimana permainan dan program perangkat lunak yang telah tersedia baik didistribusikan dalam CD-ROM atau online. Selanjutnya, manfaat multimedia untuk pertahanan. Multimedia menjadi sesuatu yang penting untuk membantu bahkan menunjang sebuah pertahanan negara, termasuk menjadikan multimedia sebagai menyusun strategi nih teman-teman, dan sebagai alat bantu untuk alutsista perang. Selanjutnya, ada manfaat multimedia untuk kesehatan. Multimedia sangat banyak digunakan dalam industri kesehatan. Hal ini dilihat dan ditunjang dari segi pengobatan. Dokter dapat dilatih dengan melihat virtual operasi, atau mereka dapat mensimulasikan bagaimana tubuh manusia yang terkena penyakit menular oleh virus dan bakteri, lalu kemudian mengembangkan teknik itu untuk mencegahnya. Oke, berikut ada kutipan dari Robert J. Sawyer yang berisi, "Everything is cross-platform now. That's a part of the reality that we live in. A multifaceted multimedia world, and I'm delighted to be a part of that." Yang maksudnya adalah segala sesuatu di melintasi batas platform atau media, nah itu akan menjadi suatu kenyataan yang kita harus hidup di dalamnya. Dan di sini pun terdapat multiface yang di sini ada media-media dalam dunia itu tersebut. Nah, selanjutnya dia pun turut bangga dan senang menjadi bagian di dalamnya. Itu saja, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.